Hasil drawing babak ketiga, Indonesia masuk grup maut. Timnas Indonesia masuk grup maut dalam hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak 3. Skuad Garuda masuk dalam grup C bersama Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Dilansir Detik Sepak Bola pada Kamis 27 Juni 2024, drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur. Dilansir Detik Sepak Bola pada Kamis 27 Juni 2024, drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Ada sebanyak 18 pemain yang diundi dan dibagi ke dalam 3 grup. Dalam drawing tersebut, Indonesia yang berada di pot 6 mendapatkan giliran di awal pengundian bersama dengan Korea Utara dan Kuwait. Skuad Garuda kemudian menempati grup C. Diketahui penempatan pot ini merujuk pada peringkat FIFA per 20 Juni 2024. Dalam hal ini, Kuwait menempati peringkat paling rendah ranking 137, lalu Indonesia 134, dan Korut 110 sehingga masuk pot 6. Secara bergiliran pot demi pot diundi hingga muncul Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang yang juga tergabung dalam grup C. Menariknya, lawan-lawan Indonesia itu hampir semua menjadi tim dengan peringkat tertinggi di potnya masing-masing kecuali Bahrain. Selain itu, lawan-lawan Indonesia yang ada di grup C ini pun terbilang sebagai tim dengan predikat langganan Piala Dunia. Hal itu membuat grup ini terasa semakin maut. Nantinya tiap tim akan berlaga home dan away. Kemudian dua tim teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim di peringkat ketiga dan keempat akan berlanjut ke babak keempat. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September mendatang. Sah, Jens Raven resmi jadi WNI. Jens Raven resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia diproyeksikan menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia. Dikutip dari Detik Sport, pengambilan sumpah Raven dilakukan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Hadir dalam pelantikan itu ada anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zulhairi, beserta jajaran struktural pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, memimpin secara langsung jalannya pengambilan sumpah untuk pemain berusia 18 tahun itu. Raven diharapkan memberi kontribusi maksimal untuk sepak bola Indonesia. Kehadiran Raven akan menambah opsi bagi Shin Tae-yong untuk lini depan. Saat ini timnas Indonesia memiliki goal getter berupa Rafael Struwijk, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Sebelumnya, Raven pernah berkarir di SV Nutdorp sebelum pindah ke Dordrecht U21. Selain Raven, Indonesia juga berpeluang untuk menambah pemain diaspora lagi. Mauresmo Hinoke merupakan salah satunya. Indonesia akan berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C bersama China, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang, Indonesia bisa mencoba Raven sebagai solusi pemain nomor 9. Pembagian pot drawing babak ketiga digelar siang ini. Drawing atau undian sendiri akan dilangsungkan pada Kamis 27 Juni 2024 mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Drawing tersebut akan menentukan siapa lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, sebanyak 18 negara ambil bagian di babak ketiga. Sejumlah tim tersebut sudah dibagi ke dalam 6 pot berdasarkan ranking FIFA masing-masing tim. Tiap-tiap pot berisikan 3 negara. Penentuan pot drawing ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 20 Juni 2024. Berhubung timnas Indonesia menempati ranking FIFA kedua terendah, skuad Garuda ditempatkan di pot ke-6 bersama Kuwait dan Korea Utara.
Pada proses drawing nanti, Indonesia berada di grup yang dihuni oleh negara dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Lawan-lawan berat sudah menanti Rizky Ridho dan kolega di putaran ketiga. Indonesia mungkin akan berhadapan dengan Korea Selatan atau Jepang yang berada di pot 1. Selain itu, Indonesia juga mungkin berjumpa Irak lagi yang menghuni pot 2. Selain Irak, pot 2 diisi Australia dan Qatar. Pot 3 diisi Arab Saudi, Uzbekistan, dan Yordania. Lanjut ke pot 4 ada Uni Emirat Arab, Oman, dan Bahrain. Kemudian pot 5 diisi Cina, Palestina, dan Kirgistan. Piala AFF U16, Indonesia vs Laos. Timnas Laos U16 akan melawan Timnas Indonesia U16 dalam lanjutan Piala AFF U16 2024. Skuad Garuda Muda disebut tim kuat. Indonesia vs Laos akan menjadi laga penentu juara grup A di Piala AFF U16 2024. Saat ini, tim Merah Putih dan Laos sama-sama mengumpulkan poin 6, ada di posisi 1-2. Menatap duel dengan Laos, Indonesia mempunyai modal bagus. Tim asuhan Nova Arianto mencatatkan kemenangan atas Singapura dan Filipina dengan skor 3-0. Dua kemenangan Indonesia itu diamati oleh pelatih Laos, Kanlaya Sisemfang. Skuad Garuda disebut sebagai tim kuat. Kami tahu Indonesia adalah tim yang kuat. Mungkin kita bisa ke semifinal bersama, saya rasa begitu, kata Kanlaya seperti dikabarkan Detik Jateng. Perkembangan sepak bola Indonesia juga diamati oleh Kanlaya. Dia ingin meniru Indonesia untuk pengembangan tim usia muda. Mereka Indonesia kuat. Mereka berlatih dengan keras. Kami juga ingin menjadi seperti mereka. Jadi kami perlu fokus untuk step by step-nya, kata Kanlaya. Indonesia dan Laos sudah berhadapan 6 kali di Piala AFF U16. Hasilnya, Indonesia baru sekali menang dan 4 kali menelan kekalahan. Selain kemenangan, hasil imbang melawan Laos juga bisa membawa Indonesia lolos ke babak semifinal. Saat ini, Indonesia dan Laos sama-sama punya 6 poin. Jika pertemuan kedua negara berakhir imbang, maka poinnya tetap sama yakni 7. Namun, Indonesia akan unggul selisih gol. Indonesia bakal lolos ke babak semifinal dengan status juara grup A. Striker Timnas U16 dan terobsesi gelar top scorer. Timnas Indonesia U16 menempatkan 2 nama dalam persaingan daftar pencetak gol terbanyak Piala AFF U16. Salah satunya ada Mirza Firzatullah yang tak terobsesi dengan sepatu emas. Garuda Muda sudah bermain 2 kali di Piala AFF U16 dan hasilnya tim asuhan Nova Arianto itu mampu membukukan sebanyak 6 gol dan belum kebobolan.